Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dengan pemberitaan video Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Inilah berita utama kegiatan PLN Pusdiklat pada bulan Juli 2012. Jepang dan Indonesia tukar cara kelola PLTU terefisien. Teknologi pemanfaatan batubara kadar rendah yang bersih dan ramah lingkungan, Clean Coal Technology atau CCT terus dikembangkan di Indonesia. Guna mewujudkan itu, PT PLN Persero melakukan kerjasama dengan Japan Coal Energy Center atau JCOE. Kerjasama pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan teknologi tersebut fokus pada pembangkit listrik khususnya terkait aspek lingkungan dan efisiensi. PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam perannya sebagai pendorong transformasi dan pengembangan potensi insani PLN ditunjuk sebagai pelaksana kerjasama. Berkaitan dengan tugasnya itu, maka pada tanggal 4-6 Juli 2012, PLN Pusdiklat menyelenggarakan seminar dengan topik Exchange of Technology in 2012 on High Efficiency Power Generation and Low Rank Coal Utilization. Toto, manajer senior pengembangan Diklat Profesi, mewakili Kapus Diklat, membuka seminar yang diadakan di kantor Pusdiklat, Ragunan, Jakarta Selatan. Seminar ini diikuti oleh kurang lebih sekitar 80 peserta, perwakilan dari Jepang dan Indonesia. Dari PLN yang hadir adalah anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan, kemudian PLN unit operasional, kemudian PLN Pusat, dan para praktisi PLTU khususnya batubara. Demikian dikatakan oleh Dedi Ruspendi, manajer senior SDM dan Administrasi PLN Pusdiklat. Kerjasama PLN dengan JCOE sepenuhnya didukung oleh pemerintahan Jepang. Toshihiro Kadoguchi, manajer Mining Technology Transfer Group JCOE mengatakan, tujuan utamanya adalah agar teknologi-teknologi terkini mengenai clean coal technology yang ada di Jepang dapat diperkenalkan di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia belum ada teknologi CCT, tapi sebenarnya teknologi yang diperkenalkan ini adalah teknologi-teknologi terkini, khususnya untuk pembangkit model baru yang advance, yaitu pembangkit ultra superkritikal. Jadi ada 3 tema yang disampaikan, 3 teknologi clean coal technology yang disampaikan pada seminar yang kali ini. Pertama adalah CFB boiler. Ini teknologi yang bisa membakar batubara low rank coal, batubara kadar rendah, itu yang pertama. Kemudian tema kedua adalah yang sekarang sedang dibahas, bagaimana caranya mengeringkan batubara low rank coal, batubara kadar rendah yang biasanya kandungan airnya tinggi. Jadi sebelum dimasukkan boiler dikeringkan dahulu. Kemudian tema ketiga yang nanti sore akan disampaikan adalah bagaimana mencampurkan batubara kadar rendah ini dengan air sehingga menjadi yang disebut dengan coal slurry sehingga bisa digunakan untuk PLTB. Kadoguchi mengaku senang, seminar berlangsung dengan lancar, pesertanya antusias dan interaktif. Yang saya rasakan kesannya adalah seminarnya memang hanya 2 hari, tetapi tema utamanya hanya 3, dan satu tema itu waktu diskusinya panjang. Dan kenapa demikian? Saya berpikir bahwa dengan tema yang sedikit, waktu diskusi yang panjang, tidak satu arah diskusinya, 2 arah komunikasi. Itu yang saya harapkan, dan ternyata dalam 2 hari ini saya melihat demikian yang terjadi. Jadi hampir terjadi diskusi yang hangat antara peserta dan pembicara. Jadi saya pikir kesan yang utama itu demikian. Nilai manfaat adanya seminar ini diakui oleh Nasir Iskandar, Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat. Seminar ini sangat bagus untuk coba kita mencari jalan keluar, ya, bagaimana mengatasi problem yang terjadi dalam boiler jenis circulating crude ice bed ini yang umumnya adanya di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kemudian untuk CB boiler ini tentunya adalah suatu boiler yang mempunyai efisiensi yang tinggi, yang ke depan ini akan kita kembangkan. Kenapa? Karena
itu sangat cocok dengan ketersediaan batubara yang ada di Indonesia. Dia berharap melalui seminar ini, teknisi dan praktisi Indonesia dapat belajar tentang teknologi yang dikembangkan Jepang. Harapan yang sama dikemukakan oleh Indriartono sebagai peserta, mewakili PT PLN Batubara yang tertarik pada 2 topik bahasan mengenai CFB dan Steam Tube Dryer atau STD teknologi. Mereka akan memaparkan satu tipe cold drying yang namanya Steam Tube Dryer. Jadi pengeringan batubara dengan memanfaatkan pipa uap. Kami sudah mengikuti beberapa kali pertemuan mengenai STD. Mudah-mudahan besok lebih jelas lagi gimana letak kelebihan dan kekurangan dari metode STD itu, Steam Tube Dryer. Tentunya terkait dengan tugas saya di PLN Batubara dalam bidang cold upgrading, kita harus membuat perbandingan kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Itulah harapan. Sementara itu, Ermawan, manajer Udiklat Suralaya sebagai koordinator pelaksana seminar, berharap melalui seminar ini Pusdiklat dapat berkontribusi memberikan pengembangan pengetahuan kepada unit-unit operasional PLN. Jadi adalah seminar yang ketiga. Jadi sesuai dengan MOU-nya antara PLN dengan Jekul, itu setiap tahun diadakan 2 kali seminar. Seminar pertama di Indonesia. Tujuannya adalah mereka ingin mengetahui dari engineer-engineer yang mengembangkan di Indonesia itu apa yang teknologi apa yang dikeluarkan di Indonesia dan apa-apa yang bisa memberikan masukan untuk pihak Jekul khususnya mengenai boiler. Terus yang kedua, tahun yang sama itu seminar keduanya di Jepang. Gitu. Di Jepang itu engineer Indonesia diundang ke Jepang untuk melihat teknologi yang ada di sana termasuk power plant di sana gitu, Pak. Jadi tukar teknologinya itu kalau di Indonesia itu dengan engineer pengelola operasional pembangkitan itu diundang seminar nanti tanya jawab, tapi kalau di Jepangnya beberapa dari PLN pusat maupun pengelola unit itu diundang ke sana untuk melihat kondisi teknologi di sana gitu. Dan dengan seminar ini PLN Pusdiklat bisa berkontribusi kepada unit operasional untuk memberikan pengembangan pengetahuan lewat seminar ini, karena sesuai dengan visi PLN sekarang menjadi corporate university, bahwasanya diklat-diklat atau peningkatan kompetensi yang diberikan kepada pegawai itu adalah yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja korporat gitu. Dan kelihatannya kinerja korporat yang perlu ditingkatkan itu khususnya dalam pengelolaan boiler CFB, sehingga PLN Pusdiklat concern ke arah sana. Apa yang diinginkan oleh unit operasional itu kita akan memberikan yang terbaik gitu. Jadi saya berharap bahwa karena ini adalah kerjasama internasional Pak ya, bahwa bagaimana pihak luar negeri internasional Jepang itu mengelola pembangkitnya, dan juga yang hadir di sini adalah praktisi maupun ada juga saya lihat dokter itu yang ini. Mohon teman-teman di operasional momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk transfer knowledge, dan nanti kalau seandainya dalam waktu yang 3 hari ini tidak cukup, kami PLN Pusdiklat akan memfasilitasi sepenuhnya untuk diskusi lebih lanjut, mungkin melalui email atau melalui media lainnya. Yang penting kerjasama kami dengan antara Jepang melalui Jekul dan PLN melalui Pusdiklat ini mohon bisa menjadi wadah untuk peningkatan knowledge kita. Kami dalam penyelenggaraan workshop seperti ini itu juga selalu menampilkan galeri untuk pengembangan Udiklat di tempat kami. Jadi kami ada beberapa lab yang sudah kami kembangkan untuk membantu meningkatkan skill pegawai. Itu tiap acara workshop kami lain-lain kita tunjukkan. Yang sekarang kita tunjukkan itu adalah lab vibrasi. Jadi bagaimana mendidik teman-teman di operasional itu untuk me-alignment suatu peralatan. Terus ada lab untuk simulator pengurusan PLTU. Terus ada simulator untuk program logic control. Itu ada 3 bidang. Dipamerkan di sini. Jadi biasanya pada saat. Sekian berita dari Pusdiklat. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Fitria Wahyu Silvanti, mohon diri dan sampai jumpa.